Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Seberapa banyak pagi hari ini di antara kita yang diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kita semua pasti datang dengan kerinduan, sebab kita rindu bertemu dengan Tuhan. Sebab pada pagi hari ini kita datang ke rumahnya, kita mau menghampiri tatanya yang kudus, kita mau berjumpa dengan Dia. Sedikit Bapak Ibu sebelum memulai ibadah, saya ingin sedikit bersaksi. Sepanjang minggu ini Tuhan izinkan saya sakit. Sempat hari Jumat, bahkan Sabtu saya mulai ragu untuk bisa melayani. Baru kali ini saya merasa ragu. Biasanya saya gak pernah ragu. Saya selalu ingat pesan Bapak Rohani, sebagai prajurit harus siap tempur apapun keadaanmu, maju terus buat Tuhan. Saya batuk, saya gak pernah nyerah. Saya maju terus. Tapi kemarin tumben saya ngerasa, aduh Tuhan, kuat gak ya? Mulai hari Selasa saya sakit mata. Mata saya merah sekali, saya tertular dari ponakan dan mama saya. Sekitar sampai hari Kamis udah lebih baik, Jumat jauh lebih baik. Tetapi waktu hari Rabu, ban mobil di rumah kempes. Saya harus mau gak mau kerjain sendiri untuk ngedongkrak. Saya kerjain sendiri. Dan singkat ceritanya, karena saya ngerjain sendiri semua, saya gak tahu mungkin ada posisi badan saya yang salah. Kembali, saya harus merasakan nyeri di tulang ekor saya. Awalnya nyeri-nyeri biasa. Lama-lama saya pikir saya istirahat aja. Saya senam-senamin, kata mama saya, senam-senamin aja. Lama-lama saya pikir enakan. Gak taunya mulai hari Jumat saya mulai merasa nyeri yang sangat-sangat luar biasa, sakit. Sampai hari Sabtu, saya udah hampir mau telepon Yosa untuk gantiin saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingat waktu Natal tahun lalu, sama kejadiannya persis. Saya di atas mimbar, saya nahan sakit. Tapi saya juga gak ngerti pada saat itu saya diizinkan Tuhan masih bisa lompat-lompat. Tetapi pas turun mimbar saya baru ngerasain sakitnya luar biasa. Kalau kata orang mungkin Kojo pernah bilang kayaknya saraf kejepit. Saya pernah dikasih minyak juga sama Kojo dan kemarin saya olesin lagi. Dan kemarin sore saya diajak teman, walaupun sebenarnya kondisi sakit, saya diajak teman untuk besuk teman saya di rumah sakit Polri. Katanya keadaannya sudah darurat, tumor stadium 4. Saya kaget, saya shock. Tapi saya pikir, saya langsung ingat almarhum adik ipar saya. Saya pikir, kalau gak sekarang takutnya saya gak ketemu lagi sama kawan saya satu ini. Akhirnya kemarin saya paksakan diri saya untuk ikut ke rumah sakit. Saya bertemu dengan dia. Luar biasa semangatnya untuk sembuh. Dia masih mau makan sendiri. Waktu itu teman saya bawain sop ikan, dia makan selahapnya, gak mau dibantuin sama anak istrinya untuk makan. Dan saya berpikir, kenapa saya harus nyerah dengan sakit ini? Besok saya mau pelayanan, pagi sore, pasti Tuhan tolong saya. Masa saya kalah sama kawan saya yang gak tahu lagi umurnya sampai di titik mana, karena dokter sudah menyerah. Masa kalah saya semangatnya? Saya langsung ingat lagi Om bilang, prajurit Tuhan harus maju terus, pantang mundur. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan tadi pagi saya bangun tidur, rasa nyerinya tuh jauh lebih baik. Sehingga tadi saya pikir saya bisa gak naik motor sampai ke sini. Dan pagi ini saya jauh lebih enak, walaupun ada sedikit nyeri. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya, karena saya mau melayani bukan karena diri saya, tapi semua karena Tuhan. Dan dari apa yang saya pelajari kemarin, mari Bapak Ibu, kesehatan nomor 1 yang Tuhan beri, berkat yang paling indah yang Tuhan beri. Nomor 2 dari keselamatan. Kalau bangun tidur masih sehat, itu luar biasa baiknya Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan berikan kita kehidupan, pasti Tuhan jamin hidup kita sepanjang hari itu. Pasti akan Tuhan tolong kita saat kita mengalami kesusahan apapun, saat kita masih bersandar sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dan kemarin teman saya bilang, Ko, terima kasih sudah datang. Berdoa buat saya
Saya sudah semakin semangat, biar Tuhan saja yang menentukan. Saya bilang mantap bro, mantap. Gak usah pikirin istri sama anakmu. Semua sudah Tuhan jamin semuanya. Pasti kamu sembuh, saya bilang. Saya pulang, saya kembali bilang sama teman saya, besok saya pelayanan. Yakin lo kondisi begitu? Yakin. Pasti Tuhan tolong saya. Dan terbukti pagi hari ini Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya berdiri di mimbar, untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, dengan membawa kerinduan kita, hausnya kita akan Tuhan, rasa syukur kita akan segala kebaikan Tuhan, pekerjaan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Jangan lihat persoalan. Jauh lebih banyak berkat yang Tuhan beri daripada persoalan yang kita hadapi. Karena kita lebih banyak fokus sama persoalan, tapi kita lupa akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau tertunduk, kita mau datang pada Tuhan pribadi lepas pribadi. Naikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai detik ini. Tak terasa tinggal waktu 1,5 bulan lagi kita akan melewati tahun 2024 ini. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan semua hal yang terbaik Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, datang ke rumah-Mu, menghampiri tata-Mu yang kudus. Kami datang membawa kerinduan akan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, jamah setiap kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini. Kami mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Kau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
bumi. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan Dia di tempat ini, sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat pengagungan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sambil angkat tanganmu, kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Oh, tinggikan diri-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Yesus Tuhan.
Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, yang tak pernah sedetik pun meninggalkanku. Kau selalu nyatakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah pujian kami Tuhan. Biarlah Kau disenangkan melalui pujian kami. Lawat kami umat-Mu Tuhan. Oh, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah kasih dari surga mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Dengan suara yang ada pada kami, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah terus mulut kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan, bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Sebab dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Hanya dengan kami mempersembahkan seluruh yang ada pada kami. Yang ini bukan milik kami tapi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kau Bapa kami yang baik. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Amin. Hanya bagi Engkau Tuhan, pujian hanya bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Namamu besar, namamu besar dan layak di. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bertahtalah di atas segala pujian kami. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terus lawat kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Baik melalui pujian penyembahan ataupun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati Tuhan untuk kelawatan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Boleh salam kiri kananmu minimal 5 orang. Kasih senyum yang paling manis yang ada pada dirimu. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Sebab Tuhan yang selalu menetapkan langkah-langkah orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita semua. Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Dia korbankan, dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Dia, sekali lagi ya, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang katakan dengan sungguh. Oh, lihatlah Tuhan itu baik. Amin. Dicicip lebih sungguh lagi, mari jemaat Tuhan. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
Dialah segalanya. Dia seperti air madu, seperti air madu dari batu kara, dari batu kara. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Dicicip air, sekali lagi ya, seperti air madu dari batu kara. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari angkat tanganmu, katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman katakan tangannya, ya Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya yang akan menopang kita. Amin. Saat kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Itu janji Tuhan, sebab Tuhan yang akan menopang tangan kita. Amin. Kaulah kuatku. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Seberapa banyak masalah tidak jadi apapun, tidak akan jadi masalah buat kita. Karena kita sudah ditetapkan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kita punya Tuhan yang hebat. Sama-sama kita mau katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan imanmu, takkan goyah Tuhan, takkan pernah
goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan kita, meskipun musuh. Yo, sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tuhanlah sumber kuat kita, amin. Dan firman-Lah ya menjadi pegangan kita untuk bisa menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, membawa kita lebih mengerti lagi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita betul-betul berarti, bermakna, dan bisa menjadi seperti Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, mau lembutkan hati kita untuk dididik, dibentuk, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan sendiri melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, kerinduannya bagi setiap kita. Dan kita mau nyatakan pagi hari ini, firman-Mu Tuhan yang berkata Engkau selalu besertaku, itu yang membuat kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
kita naikkan pujian dari awal. Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menantikan firman-Mu berbicara dalam ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan diri menjadi juru bicara Tuhan. Tetapi sesungguhnya kehendak dan isi hati-Mu lah Tuhan yang nyata dalam kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan melimpah atas diri hamba-Mu ini, dan kami semua diurapi Tuhan juga untuk mengerti, memahami, untuk selanjutnya kami mudah melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maaf ya, temanya, topiknya tidak sama dengan apa yang ditetapkan oleh GBI. Saya hari ini berkhotbah dengan judul Ketika Kita Mengalami Tekanan. Dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 13. Dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga,
orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh Daud yang menghindari pengejaran Saul, ya, Raja Saul. Kita tahu sepanjang sisa hidup Saul itu memiliki rasa iri hati yang mendalam kepada Daud, sehingga Saul itu terus mau membunuh Daud. Nah, Daud berpikir ada satu tempat di mana kami tidak akan lagi dikejar oleh Raja Saul. Lalu dia memilih pergi ke negeri orang Filistin. Ya, dia pikir pasti Saul nggak akan kejar saya, karena kan Filistin itu musuh orang Israel. Dia pergi ke negeri orang Filistin. Di situ dia bertemu dengan Raja Ahis. Filistin itu adalah negara-negara kota, ya. Jadi kota-kota di Filistin itu punya raja, ya. Jadi dia bertemu dengan Raja Ahis. Ahis berkenan bertemu dengan Daud, ya, karena dia pikir, nanti saya akan manfaatkan Daud membantu saya di dalam peperangan melawan Israel. Akhirnya Raja Ahis ini memberi tempat kepada Daud, pasukannya dan seluruh keluarganya itu di Ziklag. Ya. Pada saat
tertentu Filistin akan berperang melawan Israel. Maka disitulah Raja Ahis menggunakan kesempatan itu, memanfaatkan itu. Hai Daud, ayo bantu kami untuk perang lawan Israel. Ya, karena kan kamu udah saya kasih tempat, udah kasih tempat yang luas untuk pasukanmu. Ayo bantu, sekarang bantulah. Ya, tibalah saatnya berperang. Para pahlawan Filistin melihat Daud. Ini kan Daud, pahlawan Israel. Kenapa dia di sini? Ya, Raja Ahis berupaya menjelaskan. Ini latar belakangnya agak panjang sedikit, mohon ikuti ya, supaya bisa tahu ceritanya ini. Raja Ahis berupaya menjelaskan kepada raja-raja, teman-temannya dalam kelompok negara Filistin itu. Tapi mereka enggak terima, Daud itu enggak boleh ikut bersama-sama dengan kita. Nanti dia membelot, menyerang kita, habis kita. Ya. Ternyata Daud ini juga ketika tinggal di Ziklag, dia suka mengelabui Raja Ahis. Dia diam-diam itu berperang melawan Amalek, musuh bebuyutan orang Israel. Nah, orang Amalek ini, bangsa Amalek ini memantau dari jauh. Kapan ini Ziklag ini kosong? Kapan ini si Daud ini lowong? Nggak ada di tempat. Ya, karena bangsa Amalek ini juga dendam sama Daud. Kapan ini? Ya, waktunya ketika Daud bersama Raja Ahis itu mau berperang melawan Raja Israel, disitulah akhirnya bangsa Amalek menyerang, menghabisi kota Ziklag, membawa perempuan, istri, anak-anak, keluarga pasukan itu. Ya, ketika raja-raja itu tidak setuju, ya, atas kehadiran Daud, Daud pulang bersama pasukannya, dan saya yakin itu atas kehendak Tuhan juga ya, Daud tidak berperang melawan orang Israel itu sendiri. Daud pulang, dia lihat, wah, kota di mana tempat kami tinggal habis ini. Anak-anak, perempuan, semua istri dan anak-anaknya dibawa oleh bangsa Amalek. Seolah-olah bangsa Amalek mau mengatakan, mau mempermalukan Daud, bahwa kami bangsa yang bisa mengalahkan pasukan Israel. Di sini Daud terjepit. Di sini Daud mengalami tekanan. Ya. Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Di sini Daud bersama pasukannya itu menangis dengan keras. Menangis dengan keras, bahkan pasukannya itu ingin melempari Daud dengan batu. Ingin membunuh Daud. Karena mereka berkata, ini gara-gara lo Daud, kalau bahasa Betawinya ya. Ini gara-gara lo Daud, lo yang membuat kita begini nih. Ya, mereka menangis dengan hati yang pedih, dengan hati yang keras. Mereka mau melempari Daud dan mau membunuh Daud. Tetapi di sini Daud dalam keadaan terjepit. Dia mencari wajah Tuhan. Dia menguatkan hatinya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan. Dia memohon petunjuk Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Daud bisa melepaskan seluruh tawanan anak-anak dan istri mereka. Daud di sini berada di bawah tekanan, tetapi Daud dapat menghadapi dengan sikap yang benar. Daud menghadapi segala tekanan itu dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Daud dalam menghadapi tekanan ini dengan benar, ini adalah suatu contoh bagi kita. Ya, suatu contoh bagi kita.
Karena kita pun seringkali mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita. Baik tekanan yang kecil maupun tekanan yang besar. Baik tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Ya, sebut sebagai explosion, itu bisa meledak. Dari dalam bisa meledak. Tiba-tiba kita bisa berkata, aku nggak berarti ya. Aku ini nggak berguna ya. Aku ini kayaknya mau mati aja. Itu adalah suatu tekanan, Bapak Ibu. Tekanan dari dalam. Kita nggak ngerti, tapi tiba-tiba kita bisa mengalami hal seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara tekanan dari luar. Seringkali orang ngomong, misalnya nih contoh, kapan engkau menikah? Ya, ini tekanan. Ya, dulu saya alami ini. Makanya saya nggak mau ketemu sama keluarga, arisan-arisan keluarga saya hindari. Karena selalu ditanya, kapan kau menikah? May. Maybe yes, maybe no. Ya, belum lagi ditanya, kok belum punya anak? Nah, udah menikah belum punya anak, ditanya lagi. Ini tekanan. Ya, udah punya anak satu, kok masih satu? Ayo dong, tambah lagi. Ya, apalagi, kok belum punya rumah? Kok rumahnya masih sewa? Kok kamu sakit? Kok kamu sakit-sakitan? Ya, banyak tekanan. Kok kamu begini? Kok kamu begitu? Kok kamu bisa begini? Kok kamu bisa begitu? Ini tekanan. Kalau diakumulasikan Bapak Ibu, itu seperti orang lagi lemparin batu ke kita. Benar? Dari kiri ke kanan, samping, belakang itu lagi lemparin batu. Kok kamu diurapi? Katanya diurapi, tapi gereja sepi. Kamu katanya diberkati, tapi hidupmu begini. Wah, ini banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi. Itu saya katakan seolah-olah itu kayak orang sedang melemparin batu kepada kita. Ya. Belum tekanan dalam keluarga. Wah, banyak ini tekanan dalam keluarga, dalam mendidik anak. Anak kami ini Gamaliel kalau ditegur itu ada aja jawabannya. Bang, jangan menjawab. Katakan, iya papa, iya mama. Wah, itu susahnya setengah mati. Itu tekanan loh. Hadapin anak-anak yang generasi alfa ya. Generasi Gen Z, macam-macam lah. Itu tekanan, banyak sekali tekanan-tekanan yang kita hadapi. Seperti halnya Daud menghadapi segala tekanan dengan benar, maka kita seharusnya juga menghadapi segala tekanan hidup kita dengan benar. Ini adalah cerita, kisah, cerita dalam Alkitab. Tapi ini adalah sekarang suatu berita, pesan yang indah buat kita. Karena kita seharusnya, kita mampu menghadapi segala tekanan dengan benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kok tegang amat ya? Kita seharusnya menghadapi segala tekanan dengan benar. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita seharusnya menghadapi segala tekanan itu agar benar? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama, maka kita akan menemukan 4 langkah. 4 langkah atau 4 cara agar kita dapat menghadapi, mengalami segala tekanan itu dengan benar.
agar kita dapat memahami segala tekanan, menghadapi segala tekanan itu agar benar. Ada 4. Yang pertama, dengan mengelola perasaan. Itu yang terangkum di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Yang kedua, dengan menjaga pengharapan. Itu yang terangkum dalam ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, dengan memohon petunjuk, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan yang keempat, dengan melakukan penyelesaian dalam rangkuman ayat 9 sampai dengan 13. Bapak Ibu, besar harapan saya setelah kita mendengar khotbah ini, kita memahami, ya, kita mengalami, kita mengetahui 4 langkah, 4 cara untuk kita menghadapi segala tekanan dengan benar. Karena seringkali kita juga menghadapi tekanan itu tidak benar. Ya. Banyak hal yang perlu kita ketahui ketika kita mengalami tekanan-tekanan itu. Maka hari ini kita akan belajar bagaimanakah kita seharusnya menghadapi segala tekanan itu agar benar. Yang pertama, dengan mengelola perasaan. Saya ulang lagi ya, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, terangkum ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Daud di sini mengalami tekanan. Daud terjepit, ya, karena istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarga pasukannya itu ditawan oleh bangsa Amalek. Tetapi di sini Daud dapat mengelola perasaannya dengan benar. Dia sebagai pemimpin, dia tidak marah, tidak melawan. Kalau mau dibilang begini, kita sama. Anak istri saya juga ditawan, rumah kita juga habis semua. Kalau mau bisa diomongin begitu ya. Ya, Daud bisa melawan, bisa marah, dia bisa ambil pedang, dia bunuh itu pasukannya. Orang Goliat aja yang gede begitu bisa dilawan, apalagi ngadapin pasukan yang sebegitu. Tapi di sini Daud punya pengelolaan perasaan dengan benar, dengan baik. Ya. Dia tidak marah, tidak murka, tetapi dia turut bersama-sama dengan pasukannya menangis. Ya. Bahkan di ayat 4 sampai 5 sampai tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, tekanan dalam diri kita boleh silih berganti, tetapi perasaan kita harus tetap kita kelola dengan baik. Ya, boleh kita marah, siapa bilang marah itu dilarang? Boleh kita menangis, siapa bilang menangis itu dilarang? Silakan marah, tapi marah pada tempatnya. Bukan jadinya marah, akhirnya kita mukul. Ini nih yang kami harus belajar terus. Ya, kita marah, kita pukul. Kita marah, kita maki-maki orangnya. Kita marah, kita bentak-bentak, bahkan kita aniaya begitu. Dengan kapasitas kita sebagai orang tua kah, sebagai pemimpin kah, sebagai atasan kah, dengan melakukan kekerasan verbal.
Tidak dengan Daud. Ini yang perlu kita pelajari. Kita kelola dengan baik perasaan kita. Hati kita tetap harus jaga. Ya, jangan kalau kita marah, kita kecewa sama seseorang, kita ribut di media sosial. Ya, Facebook, Twitter, Instagram, wah, untuk menunjukkan nih, ini saya lagi marah nih. Ini saya lagi kesel nih. Biar orang lain tahu bahwa saya lagi marah, lagi sedih, dia curhat. Bahkan dia maki-maki orang yang gak dia suka itu di media sosial. Bapak Ibu, kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh kesal, tetapi harus tetap dikelola dengan baik. Jangan kalau kita marah, ya sudah marah untuk diri kita sendiri. Coba ya, ini ada ayat yang bagus sekali di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Daud ini luar biasa. Boleh kita marah, tapi jangan marah-marah. Akhirnya kita melakukan kekerasan. Ya. Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang sering. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Efesus 4 ayat 30, segala kegeraman, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dijauhi dari hidupmu. Ya, coba kita lihat ya, Efesus 4 ayat 30. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau ayat-ayat sebelumnya katanya jangan kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Seperti Daud, halnya Daud bisa mengelola perasaannya dengan baik. Begitu juga kita seharusnya juga bisa mengelola perasaan kita dengan baik, dengan benar. Amin. Saya yang khotbah ini juga lagi belajar, Bapak Ibu. Ya, kami diberkati oleh perusahaan kampus sebuah mobil. Saya itu bawa mobilnya jadi nggak sabaran begitu. Karena ngelihat orang-orang yang bawa mobilnya nyelap-nyelip, wah saya langsung, saya sodok aja, kalau udah dia main sodok, gue sodok lagi. Ini baru belajar belagu. Akhirnya kemarin itu nabrak motor sama pintu warung. Aduh, mana ada yang nyodok motor, saya ke ini, dia nyodok, gue sodok lagi. Wah, habislah itu motor. Habis 4 juta. Tuhan tolonglah. Saya telepon temen, bro pinjem dulu. Siap. Kalau temen saya ini siap terus kalau saya bilangin. Langsung ditransfer, saya bayarin, udah beres lah. Kalau istri kan ribet ya. Ini, udah dibayarin aja dah. Kalau kita yang salah ya kan. Tapi memang perlu ada yang ininya. Jadi sekarang saya kalau bawa mobil, tenang Pak, sabar. Iya ya. Kamu kalau dimarahin, oh ya saya senang. Dan kalau kamu habis sudah nabrak gitu. Udah. Ya kita mesti kelola ini perasaan kita, hati kita ini dengan benar. Banyak persoalan tekanan dalam hidup kita. Banyak. Ya. Sebagai suami punya tekanan, sebagai istri punya tekanan. Dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam kehidupan kita, segala aspek hidup kita. Kita punya tekanan masing-masing.
tapi kita harus belajar mengelola perasaan itu dengan benar. Susah, kayaknya mukanya kayak susah semua nih. Ya namanya kita, kata Pak Pendeta, Pak Rohani, kita belajar, ya belajarlah kita, masih terus belajar. Saya juga masih belajar. Hari ini kami nggak mau bawa mobil, udah naik motor aja, ojek aja sewa 2, udah cepat. Orang lagi, gini lagi, wah. 4 juta lagi. Kemarin baru nabrak itu tuh, dimarahin sama istri saya, menabrak apa kemarin mah? Pagar tanaman kampus. Saya pikir udah ngerem, tapi saya gas, habis dah. Lah, ntar kalau ada berkat ngucur lagi, kita rapihin semua, ya kan? Ya, tapi kita mesti belajar untuk mengelola perasaan itu dengan benar. Amin. Semuanya proses, bener. Proses terus. Kayak di SPBU mulai dari 0. Yang kedua, bagaimana kita seharusnya menghadapi segala tekanan itu agar benar. Yang kedua, dengan menjaga pengharapan. Ya, ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal yang ke-30. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya. Daud selain dia dapat mengelola perasaannya dengan benar, Daud mengerti masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Di sini Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya, kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuasaannya sendiri. Tapi dia mengerti, dia tahu harapan dan sandarannya kepada siapa. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, pengharapan kita di dalam Tuhan. Besar kecilnya tekanan dalam hidup kita, masih ada pengharapan. Jangan bawa pengharapan kita, berikan pengharapan kita kepada manusia. Manusia itu adalah 2 tipe. Ada manusia yang mampu menolong kita, dia mampu, tapi dia nggak mau. Ya, ada tipe yang kedua, dia mau, tapi nggak mampu. Ya, ini tipe manusia begitu. Gue sih mau nolong lo, tapi gue nggak ada duit. Ya. Tapi ada orang mampu, wah kita pasti kalau ke dia nih pasti dapat nih, ya mampu. Tapi dia nggak mau. Dukung dalam doa aja ya bro, iya. Ya. Pengharapan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya ini dilakukan oleh Daud. Setelah dia memberikan pengharapan dia kepada Tuhan, akhirnya Daud memohon petunjuk Tuhan. Ya, dia tahu betul, pengharapan saya nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain selain kepada Tuhan. Lalu dia berinisiatif memberitahu Imam Abiatar, keturunan Harun yang harus jadi imam ya, ketentuan Tuhan kepada orang Israel. Bawa baju efod itu.
Di dalam baju efod itu ada permata yang disebut Urim dan Tunim. Ya. Ini sebagai salah satu cara untuk menanyakan kehendak Tuhan. Ketika seseorang imam ya itu bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab itu dengan permatanya menyala. Ya. Ini keajaiban, ini tanda heran. Itu seorang imam mempunyai kapasitas itu, otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Dan Daud memakai itu, dia bertanya kepada Tuhan, dapat saya kejarkah bangsa Amalek ini? Ya, kata Tuhan. Mungkin nyala, gitu kan. Dapatkah kubebaskan tawanan? Ya, kata Tuhan. Susulah mereka. Maka engkau akan dapat membebaskan. Dia memohon petunjuk Tuhan. Dia meminta arahan, prosedur dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya seorang diri, Bapak Ibu. Kita mesti minta petunjuk Tuhan. Masih ada Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Dan yang terakhir, Daud melakukan penyelesaian. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan kembali ya. Ayat 9 dan 13. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Di sini Daud luar biasa. Di dalam penyelesaian dia mengejar bangsa Amalek, tiba-tiba 200 pasukannya itu mengundurkan diri, tidak mau ikut berjuang. Padahal sebelumnya tadi mereka ini ikut mau melempari Daud dengan batu. Kalau saya Daulat, wah kemarin lo mau lemparin gua batu lo. Sekarang kita ada misi besar, lo malah mengundurkan diri. Ada lo orang-orang kayak begitu. Giliran ada tanggung jawab besar, enggak ikut dia. Tapi kalau ada giliran pembagian duit, wah ikut dia. Itu yang kami alami di kampus itu. Kalau ngerjain suatu pekerjaan akreditasi, enggak ada yang datang, paling 3 orang, 4 orang. Padahal udah ditentukan, ini. Nggak datang. Tapi kalau ada berkat pembagian duit, amplop, datang. Ya. Tidak dengan Daud. Daud nggak marah. Daud dalam melakukan penyelesaiannya dia bijaksana. Oh iya, kalau kamu lelah, kamu nggak bisa melanjutkan, oke, kamu di sini. Ya. Dan ini yang juga dilakukan oleh Daud. Ketika dia menemui seorang Mesir, ia membawa kepada Daud, ya, ternyata budak orang Amalek. Daud malah memberikan kue arah, 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali. Luar biasa. Seharusnya ketika Daud tahu orang kayak begini, ini bangsa Amalek, saya habisin sekalian. Tidak dengan Daud. Dia melakukan penyelesaiannya dengan bijaksana, dengan baik. Jadi saya teringat sama Yusuf. Di dalam Alkitab, Yusuf dipenjara tapi dia memberikan pertolongan. Dia mengartikan mimpi juru minuman roti dan juru minuman anggur. Daud sedang terzolimi.
Bisa dia katakan, gue stres, ngapain lo deket-deket gue? Tapi tidak dengan Yusuf, sama seperti Daud. Dalam melakukan penyelesaiannya, persoalannya, dia tidak marah, tidak balas dendam, tidak kepahitan, tetapi Daud menyelesaikannya dengan bijaksana. Kita menghadapi segala persoalan itu mesti benar. Dengan melakukan penyelesaian persoalan kita dengan bijaksana. Ya. Tuhan Yesus juga ketika dia mengalami tekanan dari orang Farisi, ahli Taurat, ya, oleh murid-muridnya lagi dikhianati, bangsa Israel lagi mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia katakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa-bisanya mengampuni. Ya. Jadi ketika kita menghadapi segala tekanan itu dengan benar, lakukanlah penyelesaian itu dengan bijaksana. Ya. Dengan hikmat dari Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ini luar biasa. Dia di tengah-tengah tekanan hidupnya, dia dapat masih bisa menolong orang lain. Ya, dia masih bisa menghargai orang lain. Dia masih bisa menerima kekurangan orang lain. Sehingga kita tahu, Bapak Ibu nanti baca di rumah, ini happy ending Bapak Ibu. Daud akhirnya bisa membawa seluruh tawanan, istri dan anak-anaknya kembali ke Ziklag. Dan dia bisa membawa semua pasukannya bersukacita kembali di dalam penyelesaian persoalan mereka. Bapak Ibu, hari ini kita telah merenungkan ketika kita mengalami tekanan, sikap yang kita seharusnya tunjukkan adalah sikap yang benar. Bagaimanakah kita seharusnya menghadapi segala tekanan itu agar benar? Yang pertama tadi, dengan mengelola perasaan. Ya. Yang kedua, dengan menjaga pengharapan. Dan yang ketiga, dengan memohon petunjuk serta dengan melakukan penyelesaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan lagu. Ketika lagunya, silakan. Di saat ku tak berdaya, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku, mari angkat tangan kita. Kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah kami kekuatan dari-Mu Tuhan, agar kami dapat mengalami persoalan itu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sekali tekanan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengerti apa yang kami rasakan, apa yang kami gumuli dalam hidup kami sehari-hari. Berikanlah hati kami hati yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam menghadapi anak-anak kami masing-masing, dalam menghadapi keluarga besar kami, dalam menghadapi pekerjaan, pelayanan kami, berikan kami kesabaran seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah terus dalam hati kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami terus. Ketika kami menghadapi persoalan, kami boleh menghadapinya dengan benar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dahlan Tamunan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi setiap kita, di mana kita kembali dikuatkan saat kita mengalami tekanan. Ada 4 tips dari firman Tuhan yang kita bisa dapat pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Dan nanti sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik sampai pertengahan ibadah ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar, kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat semua berkat Tuhan yang sudah kami terima dari Engkau, baik lewat pekerjaan, usaha, bahkan lewat hal-hal lain. Tuhan memberkati kami. Terima kasih
terus Tuhan semakin memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati kami lebih lagi Tuhan, agar di kesempatan yang akan datang kami bisa memberi dan memberi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan budi-budi persembahan, bila kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan kami, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kecapan dan lihat. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memelihara, syukur, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, selamanya, selamanya, selamanya. Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita menyudahi ibadah kita akan sama-sama saja. Dan pengumuman lanjutnya di tanggal 7 ada beberapa rangkaian perayaan Natal untuk bulan Desember. Dimulai dari tanggal 7 Desember itu perayaan Natal sekolah minggu, dan untuk tempat nanti akan menyusul ya, masih ada survei soalnya. Jadi tanggal 7 Desember ada perayaan Natal sekolah minggu juga. Jadi buat Bapak Ibu saudaraku terkasih yang punya anak-anak sekolah minggu bisa di note tanggal 7. Jangan bikin acara yang lain dulu ya. Kita mau Natal sekolah minggu di tanggal 7. Soal nanti tempat akan ada pengumuman tambahan dari guru sekolah minggu. Dan juga untuk Natal WBI itu akan dilaksanakan di tanggal 14 Desember. Itu juga hari Sabtu. Ya, tempat di Kampung Kecil Tanah Abang ya tadi. Ya, Kampung Kecil. Nanti kalau kurang jelasnya bisa langsung tanya sama Ibu Gembala tempatnya di mana dan tempat waktu jam 5 sore. Oh, waktunya jam 5 sore. Tanggal 14 Desember. Itu hari Sabtu. Dan perayaan Natal umum, perayaan Natal gabungan GBI Cibundar dan Hikmah akan dilaksanakan di tanggal 15 Desember, besoknya hari Minggu. Jam 5 sore di minggu ketiga. Jadi mulai dibikin note di tanggalannya ya. Tanggal 15 Desember jam 5 sore kita akan sama-sama merayakan Natal umum, merayakan Natal gabungan GBI Cibundar dan Hikmah. Dan untuk Natal PRBI masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, nanti akan ada susulan pengumuman untuk PRBI. Ya, itu saja pengumuman untuk kali ini. Mungkin ada tambahan dari Bang Daulat atau Bapak Gembala? Tidak. Oke, tambahan tadi dari Ibu Gembala untuk kaum wanita latihan minggu depan. Oke, itu saja. Saya serahkan kembali waktu kepada Bapak untuk 20 menit. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Syukur kami
Engkau-Mu Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah berkenan memimpin dan memberkati serta mengurapi ibadah kami. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan kami dan juga lewat firman yang kami telah dengar pada hari ini. Biar setiap kami, Tuhan, menerima kebenaran ini dengan penuh sukacita, dan kami belajar untuk mentaatinya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daulat Tambunan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Memberkati istri dan anak-anak, memberkati pelayanan, memberkati tugas sehari-hari sebagai seorang dosen. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu ini, biar hamba-Mu ini selalu menjadi berkat. Demikian juga Tuhan, pelayan-pelayan atau hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik WL Singers, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, terkhusus para pendoa syafaat, mereka yang selalu berdoa untuk pelayanan dan untuk ibadah di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati semua mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Demikian juga Tuhan dengan guru-guru sekolah minggu dan para pembina remaja. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang mereka telah lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti membalaskannya 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan mereka masing-masing. Engkau mengerti Tuhan persoalan apa yang mereka sedang hadapi saat ini. Dan Tuhan, kalau ada di antara mereka yang datang dengan tubuh sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna, sehingga mereka pulang kembali dengan tubuh yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang berbeban berat, bahkan banyak mungkin tekanan yang mereka hadapi, biar hari ini mereka mendapat jawaban dari firman Tuhan, dan Tuhan memberi kepada mereka kekuatan untuk mereka mampu menanggung segala perkara di dalam Engkau. Dan biar doa kiranya Tuhan berkenan memberi kepada mereka kemenangan, sehingga Tuhan mereka semakin limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Engkau tahu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mungkin sedang melakukan tugas-tugas mereka yang tidak mereka bisa tinggalkan, Tuhan, Engkau juga menolong dan Engkau memberkati mereka. Mereka juga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong pergumulan mereka. Dan biar Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, mereka bisa menghadapi setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk semua kegiatan gereja kami, khususnya di bulan Desember.
Tuhan, kiranya Engkau akan terus campur tangan, memimpin dan memberkati supaya semua acara yang sudah disusun, semua acara yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh dengan berkat dan sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus melindungi bangsa kami dan memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, khususnya Tuhan untuk tanggal 27 November yang akan datang. Indonesia akan mengadakan pilkada secara serentak untuk pertama kali di Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memilih pemimpin-pemimpin daerah, supaya daerah-daerah mendapatkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, lindungi bangsa kami, khususnya Tuhan, biar selama pilkada ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan juga aman oleh karena perlindungan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala bentuk-bentuk yang tidak baik. Kalau ada provokator atau ada orang-orang luar yang coba mengacaukan bangsa kami, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau kami semuanya sudah selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami sama seperti Tuhan menyertai dan melindungi kami ketika kami datang, demikian pun ketika kami pulang. Semua rancangan iblis dan antek-anteknya, mara bahaya, bahkan celaka, kami batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang melampaui akal manusia, memenuhi hati dan pikiranmu, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi engkau, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang selalu kuat untuk menghadapi tekanan apapun di dalam hidupmu, dan engkau boleh keluar sebagai pemenang. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Sebelum diberkati, katakan bersama-sama, amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.